Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan sharing cara backup konfigurasi ZTE F670L agar hasil backupnya support untuk di restore ke ZTE F670L lainnya. Jadi di video saya sebelumnya saya sudah sharing tentang file dan firmware yang support bridge dan remote one ya. Tapi yang jadi kendala untuk teman-teman sendiri di sana, mereka tidak bisa membackup file konfigurasi dan diupload ke ZTM 670L lainnya. Jadi ketika backupnya berhasil tapi uploadnya yang gagal. Itu yang teman-teman alami. Di sini saya akan sharing caranya dengan skema seperti berikut ya. Jadi di sini ini ada modem ZTE 670L. Yang pertama itu kita upload firmware pin 40B ke ZTE F670L ya. Kita upload firmware pin 40B ke ZTE F670L. Oke, langsung saja kita ke modemnya. Manajemen diagnosis, sistem manajemen, software update. Kita pilih filenya. Nah, ini ya teman-teman, ingat ya, untuk upgrade firmware itu di software upgrade. Ini kita upload yang pin 40, kita upgrade, kita oke. Oke, upload sedang dalam proses. Setelah selesai, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Jadi di langkah berikutnya, setelah firmware pin 40 ini terupload, kita akan upload file config yang sudah support bridge dan remote one ya, ke ZTE F670L ini. Di ZTE F670L ini. Ada? Maaf. Nah, modemnya meribut. Saya akan percepat videonya. Oke, modemnya sudah kembali hidup. Kita akan masuk lagi. Nah, ingat ya, firmware ini tidak merubah super admin. Jadi super adminnya masih tetap bawaan modem ya. Kita login. Oke. Kemudian kita upload file config ke ZTE F670L. Upload file config di manajemen, sistem manajemen. Astaga, maaf, kabelnya terputus. Atau baiknya saya matikan koneksi wifi saya, biasanya nggak masuk ke modem lainnya. Oke, tadi sebelum kita ganti ke firmware pin 40 ini, menu user configuration ini tidak ada ya, hanya ada device management dan software upgrade. Nah, sekarang sudah muncul menu user configuration. Kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa restore file config-nya, super config, kita open, kemudian kita restore configuration. Oke. Nah, file config-nya terupload, modem akan merestart lagi, video akan saya percepat. Kemudian setelah file config-nya terupload, kita akan ganti firmware-nya ke firmware pin 10 ya. Maaf. Kita akan ganti firmware-nya ke firmware pin 10. Kita upload di ZTE F670. Oke, modem sudah hidup kembali. Kita tadi sudah berhasil merestore file konfigurasinya. Di mana file konfigurasinya sudah support bridge dan remote one ya. Jadi kita akan masuk lagi ke modemnya dengan super admin berbeda. Sekarang super adminnya menjadi super admin, passwordnya admin super. Kita login. Nah, ini ya teman-teman, di file config ini sudah support untuk remote one nya, bagian internet. Ini ada menu one, DHCP, bridge, dan PPP. Ini nanti kita akan sesuaikan mana yang kita butuhkan sama tidak ya. Sebelumnya kita lanjut dulu ke sini. Sebelum kita mengedit untuk menyesuaikan settingan, kita ganti dulu firmware-nya ke pin 10B ya. Kita ganti firmware-nya ke pin 10B, kita upload ke ZTM 670L. Caranya sama seperti tadi.
masuk ke manajemen dan diagnosis, sistem manajemen, software upgrade. Ingat ya, untuk upgrade firmware itu menunya di software upgrade, untuk restore konfigurasi itu di user configuration management. Kita ke software upgrade, kita pilih filenya, kita pilih yang firmware pin 10B ya, kita open, kemudian kita upgrade. Ini ya, kalau kalian perhatikan di bawah ini masih pin 40, setelah kita upgrade akan menjadi pin 10. Kita upgrade, proses. Oke, modem sudah selesai kita upgrade. Kita masuk lagi ke modemnya, super admin, super, kita login. Nah, kita ke whiteboard. Setelah berhasil upgrade ke firmware pin 10 ini, kita edit sesuaikan settingan di ZTE F670L nya ya. Nah, di ZTE F670, oke, kita sesuaikan. Misalnya saya tidak membutuhkan DHCP karena saya tidak main DHCP, dan saya tidak membutuhkan PPP nya karena saya tidak main PPOE. Saya hanya membutuhkan bridge-nya saja. Saya mau VLAN-nya kita sesuaikan, dan kita masuk ke port binding, kita bridge. Misalnya yang ingin kita gunakan adalah keseluruhan dari SSID dan LAN-nya, ini akan kita bridge, kita hidupkan semua, kita apply. Kemudian di nama wifi-nya kita rubah, misalnya di SSID 2 nya kita matikan. Ini hanya ada SSID 1, misalnya kita ganti dengan nama Sabdanet misalnya, seperti itu ya. Kemudian kita apply. Nah, setelah kita apply, anggap settingan yang kita butuhkan sekarang sudah semua ya teman-teman, sudah semua. Dan kemudian settingan ini akan kita copy ke modem ZTE F670L lainnya dengan cara upload tanpa ada kendala integrity failed, gitu ya. Jadi langsung aja kita apply. Karena ini sudah pin 10, atau misalnya super adminnya mau dirubah nih, sekalian sistem manajemen, akun manajemen, dan di super adminnya mau dirubah nih, misalnya berubah jadi admin saja, terus passwordnya password lama admin super, password baru misalnya menjadi bingung misalnya, seperti itu ya. Kita apply. Password lamanya bermasalah. Nah, oke. Sudah berhasil, sudah berubah. Yang tadinya super admin kita berubah jadi admin, dan passwordnya kita gunakan password baru. Oke, setelah kita rubah, kita backup konfigurasinya di sistem manajemen. Maaf, minta login ulang. Oke, kita masuk kembali dengan super admin yang baru yang sudah kita rubah. Nah, berhasil. Kemudian kita masuk ke user configuration management dan kita backup lah konfigurasinya. Backup. Kalau kalian di sini menggunakan IDM, silakan tekan tombol Alt di keyboard agar downloadnya tidak melalui IDM ya. Karena kalau melalui IDM downloadnya akan gagal. Jadi tekan tombol Alt, kemudian klik backup configuration. Nah, ini konfigurasinya sudah kita backup. Misalnya kita sini, maaf, misalnya kita kasih nama, tekan F2, kasih nama Sabdanet F670L, Sabdanet F670L. Oke, selesai. Jadi file konfigurasi ini nantinya akan bisa kita upload ke modem ZTE F670L lainnya tanpa ada keterangan integrity check failed ya, tanpa ada keterangan. Langsung berhasil teman-teman. Ini kita buktikan ya. Saya akan reset modem ZTE F670L ini
karena di sini kebetulan saya sedang tidak ada modem lain, jadi saya reset. Oh, maaf, jadi dari selesai edit sesuaikan settingan ini kalian download ya, download settingan yang sudah sesuaikan. Nantinya settingan yang sudah sesuaikan itu bisa diupload ke ZTE F670L lainnya. Tapi saya rasa baiknya kembali ke langkah awal ya. Jadi settingan yang sudah di-download itu saya lingkari aja, saya ganti warnanya. Untuk di modem ZTE berikutnya kalian bisa ini ZTE 670L nya rubah ke pin 40, karena pin 40 ini yang remote one-nya tidak bermasalah ya, remote one-nya. Jadi setelah ZTE 670L ini sudah dirubah ke firmware pin 40, barulah kalian bisa upload settingannya ke ZTE F670L ini. Jadi seperti itu. Oke, saya akan reset modem ini. Factory reset management, kita factory reset. Oke, jadi ini modem sudah kita reset. Maaf, karena sudah kita reset, kembali ke password awal bawaan modem ya, kembali ke password awal bawaan modem. Untuk firmware sendiri itu permanen ya, jadi sekalinya ganti firmware itu firmware-nya permanen meskipun di reset, kecuali diganti firmware-nya ya, seperti itu. Kita tes dulu kita cek dulu di sini tidak ada settingan WLAN-nya sudah normal ya, kembali ke ZTE ya. ZTE ini sudah reset, dan kita akan, kalau misalnya kita user configuration, kita langsung upload file konfigurasi yang sudah kita download tadi, itu tentunya akan integrity check file seperti ini. Misalnya kita restore, oh maaf, ternyata berhasil. Cuman sayangnya di pin 10 ini tidak bisa di remote one ya. Kenapa? Karena kalau di remote one sekalipun berhasil di remote one, itu tidak akan memperbolehkan untuk login. Nah, memperbolehkan untuk login, jadi baiknya firmware-nya kita ganti dengan pin 40. Untuk firmware pin 10, pin 40 dan file config ini sudah saya sertakan di link deskripsi. Silakan check out ya, karena memang maaf di YouTube ini saya tidak maksud saya belum monetisasi, jadi mohon dimaklumi kalau saya gunakan YouTube ini untuk jualan ya. Ya silakan mau maki-maki saya itu tidak masalah, karena memang dasarnya saya sudah melapangkan dada untuk dimaki-maki, tapi setidaknya saya sudah memberikan segala bentuk usaha yang saya miliki untuk membantu teman-teman pemain RT RW.net, meskipun saya harus dengan cara berjualan ya. Jadi seperti itu teman. Ya, kita masuk dengan admin, lalu masuk dengan admin, masuk dengan super admin yang sudah dirubah di file config tadi, bin ya. Ini masih pin 10, kita cek local networknya WLAN, SSID configuration. Nah ini sudah berubah, Sabdanet sudah mengikuti file konfigurasi yang kita download sebelumnya ya. Di menu internet sendiri WAN-nya sudah ada bridge dengan port binding, bridge-nya hidup semua. Dan ini seperti yang saya sampaikan tadi, baiknya di firmware-nya kita ganti ke pin 40. Saya upgrade just file. Firmware upgrade,
Nah, kalau sudah pin 40, insya Allah untuk digunakan di OLT sudah cukup nyaman teman-teman. Mau di remote one-nya, mau digunakan untuk hotspotnya. Saya pribadi sudah menggunakan GTF 670L ini dengan fiber pin 40 sudah berjalan cukup lama. Kalau ada kendala, kalian bisa chat saya, nomor WhatsApp sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.